Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Jika anggota ASEAN bersatu, Jokowi yakin akan tercipta solusi perdamaian dunia. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. KTT ASEAN. Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Indonesia sekaligus tuan rumah resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Buka KTT ke-42, Jokowi ke PM Timor Leste, selamat bergabung di keluarga ASEAN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengingatkan bahwa ekonomi global saat ini belum sepenuhnya, persaingan makin tajam, dunia makin tidak terprediksi. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka sidang pleno pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Merwora Convention Center, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu, tanggal 9 Mei tahun 2023. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Katanya. Presiden Jokowi menekankan keyakinannya bahwa ASEAN bisa menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan, ujar Jokowi. Menurut Jokowi, ASEAN punya modal sebagai epicentrum pertumbuhan yang terlihat dengan pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata dunia. Hal itu diikuti pula dengan bonus demografi serta kestabilan kawasan yang relatif terjaga. Sembari menyuarakan keyakinan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ASEAN masih harus melakukan sejumlah hal guna tetap menjadi epicentrum pertumbuhan. Presiden mengajak ASEAN makin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusi, termasuk implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), serta memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters, epicentrum of growth, ujar Jokowi. Seluruh pemimpin negara menghadiri langsung KTT ke-42 ASEAN, kecuali Myanmar dan Thailand. Myanmar tidak diundang karena sikap ASEAN mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut. Sementara itu, Thailand diwakili Deputi Perdana Menteri PM, sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, menyusul ketidakhadiran PM Prayut Chan-o-cha absen karena negara Gajah Putih itu tengah mempersiapkan pemungutan suara pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Mei tahun 2023. Jokowi ajak pemimpin ASEAN menemukan solusi perdamaian dan kemakmuran. Jokowi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Buka KTT ke-42, Jokowi ke PM Timor Leste, selamat bergabung di keluarga ASEAN. Hidayatullah.com, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengingatkan bahwa ekonomi global saat ini belum sepenuhnya, persaingan makin tajam, dan dinamika dunia makin tidak terprediksi. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka sidang pleno pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Merwora Convention Center, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu, tanggal 9 Mei tahun 2023. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Katanya. Presiden Jokowi menekankan keyakinannya bahwa ASEAN bisa menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan ASEAN akan menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan, ujar Jokowi. Menurut Jokowi, ASEAN punya modal sebagai epicentrum pertumbuhan yang terlihat dengan pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata dunia. Hal itu diikuti pula dengan bonus demografi serta kestabilan kawasan yang relatif terjaga. Sembari menyuarakan keyakinan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ASEAN masih harus melakukan sejumlah hal guna tetap menjadi epicentrum pertumbuhan. Presiden mengajak ASEAN makin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusi, termasuk implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), serta memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters, epicentrum of growth, ujar Jokowi. Seluruh pemimpin negara menghadiri langsung KTT ke-42 ASEAN, kecuali Myanmar dan Thailand.
Myanmar tidak diundang karena sikap ASEAN mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut. Sementara itu, Thailand diwakili Deputi Perdana Menteri PM, sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, menyusul ketidakhadiran PM Prayut Chan-o-cha absen karena negara Gajah Putih itu tengah mempersiapkan pemungutan suara pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Mei tahun 2023. KTT ke-42 ASEAN juga dihadiri PM Timor Leste Taur Matan Ruak menyusul pembahasan peta jalan negara itu untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Pada keketuaan kali ini, Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.